Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta mencatat sebanyak 44 warga Jakarta yang mengaku data pribadinya dicatut sebagai pendukung bakal calon DPD Republik Indonesia. Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu DKI Jakarta, Siti Rahma, buka suara terkait hal itu. Menurutnya, temuan tersebut diketahui dari pengecekan secara mandiri yang dilakukan 44 warga. Ya, jadi kita kan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu membuka posko pengaduan. Posko pengaduan itu terkait dengan bagi mereka yang ternyata bukan pendukung bakal calon atau dicatutlah namanya. Karena kan di syarat pencalonan DPD Dewan Perwakilan Daerah itu mereka itu harus menyertakan 3.000 jumlah dukungan gitu. Nah, 3.000 jumlah dukungan inilah yang kemudian mereka harus secara datanya itu dimasukkan ke dalam silon, sistem informasi pencalonan namanya. Nah, 3.000 nama ini tentu kita harapkan sebenarnya mereka itu kan ada data pendukungnya, KTP-nya, dan kemudian tanda tangan bahwa mereka memang mendukung calon tersebut. Nah, pada saat mereka pensubmit ke silon, ini tentu ternyata ada KTP yang dimasukkan oleh mereka tanpa izin atau pengetahuan dari yang punya KTP tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan definisi pencatutan. Artinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, datanya tersebut diupload menjadi pendukung salah satu bakal calon. Nah, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka posko pengaduan dalam bentuk online maupun juga tentu offline. Nah, yang online ini kami sebar di website resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga medsos resmi daripada Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota, bahkan sampai tingkatan Panwascam gitu ya. Nah, dari informasi yang kami kirimkan melalui link posko pengaduan tersebut, masuklah nama-nama tersebut dan tersebar di masing-masing kabupaten kota. Gitu. Jadi mereka yang menyatakan bahwa mereka itu bukan menjadi bagian dari pendukung salah satu bakal calon. Ada juga yang di offline, misalnya pada saat pendaftaran Panwaslu Kelurahan kemarin, itu sebelum mereka mendaftar kita cek dulu apakah mereka terdaftar di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, dan juga Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Lalu setelah mereka ternyata terdaftar dan mereka menyatakan bukan menjadi bagian dari pendukung, itu kan kita anggap bahwa pernyataan resmi. Karena sebenarnya mereka juga kan akan dilakukan verifikasi faktual. Artinya kan ditanya, apakah mereka memang menjadi pendukung salah satu calon. Kalau nggak mendukung kan itu juga mereka akan dicoret. Daftar nama tersebut akan dicoret dari dukungan bakal calon tersebut. Dan itu dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS. Bu, itu 44 nama itu dicatat oleh berapa bacalek sih? Ada datanya, nanti secara detailnya akan saya sampaikan ya berapa bakal calon. Saya lagi minta data ini karena direkap oleh teman-teman di Insta. Bu, ini kan dia berarti tanda tangannya pun palsu ya? Ya. Berarti itu udah jatuhnya pidana tuh. Udah koordinasi ke Gakumdu nggak sih Bu? Atau nggak, kalau misalnya ini kan deliknya aduan. Nah, jadi kalau mereka memang menganggap sangat keberatan, itu bisa diproses dalam juga salah satu ya administrasi, yaitu tadi pemalsuan dokumen. Tergantung kan dari si warganya aja ya. Warga tersebut mau nggak melaporkan gitu ya. Kalau untuk ini Bu, yang bacalek yang diduga melakukan pencatutan itu bakal dipanggil nggak sih sama Bawaslu? Ini enggak, jadi nggak ada proses seperti itu, tetapi nanti mereka akan dibersihkan di silonnya dengan cara tentu penanganannya adalah mereka akan di dalam silon itu akan dihapus, jadi mengurangi. Tapi nggak sampai didiskualifikasi? Enggak, jadi diskualifikasi itu kan proses pencalonan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemenuhan dukungan persyaratan minimal. Karena 3.000 kan. 3.000. Nah, pada saat mereka awalnya sampai tanggal kemarin itu mereka sudah memenuhi, lalu kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Lalu dalam proses verifikasi administrasi yang ganda tadi
ganda internal, kemudian ganda eksternal. Ini antara calon itu juga kan ada gandanya. Itu dikurangi jumlah segitu. Maka muncullah di masing-masing calon ternyata hanya memenuhi syarat sekian ribu. Misalnya 2.000 ya. Berarti dia harus memenuhi 3.000 loh. Berarti dia masih kekurangan 1.000. Maka kemarin sampai dengan tahun kemarin itu ada proses pemenuhan tadi dukungan minimal. Nah, setelah dipenuhi dukungan minimal, dilakukan lagi verifikasi administrasi, namanya verifikasi administrasi perbaikan. Jadi sebenarnya bakal calon itu dipermudah banget ya prosesnya. Ada proses verifikasi administrasi, lalu ada perbaikan. Namun kalau mereka nggak lolos di tahapan verifikasi awal administrasi, terus administrasi perbaikan, tentu mereka nggak akan diikutkan dalam proses verifikasi faktual. Jadi mereka yang memenuhi jumlah dukungan 3.000 lah tadi yang akan dilakukan verifikasi faktual. Faktual itu adalah memverifikasi ke masyarakat tadi apakah memang yang bersangkutan itu yang KTP-nya tertera dalam silang data tersebut betul-betul mendukung bakal calon A. Bisa saja ternyata bukan bakal calon A nih didukung. Bisa saja ternyata saya nggak mendukung ini, saya sebenarnya mendukung bakal calon B misalnya gitu ya. Nah, maka di bakal calon A nama si Ani misalnya yang terdaftar itu akan dicoret dalam dukungan bakal calon A dan hanya bakal calon B lah yang akan memenuhi syarat. Gitu. Jadi terjadilah pengurangan. Dari pengurangan sekian itulah nanti hasil verifikasi faktual kan dibenerin lagi, mereka masukkan datanya lagi, lalu kemudian di sampling lagi, turun lagi lah ke diverifikasi faktual lagi. Nah, bagi mereka yang memenuhi syarat tadi 3.000 kan minimal dukungan 3.000 terverifikasi semua namanya di silon itu ternyata benar mereka mendukung dan terverifikasi jumlah yang mendukung itu sebanyak 3.000 minimal 3.000, maka luluslah, adalah berita acara mereka sebagai bakal calon, baru bakal calon. Nanti untuk calonnya, untuk proses pencalonannya ada lagi di tahapan pencalonan. Kalau sekarang ini mereka harus